Bareskrim hari ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia. Mahfud menjelaskan, Presiden secara langsung memintanya untuk datang ke DPR RI. Lu tuker hidup gue sama lu dengan otak gue. Gue jamin 1 tahun gue udah kaya. Kenapa lu gak kaya? Lu miskin aja kayak gitu. Kenapa? Gak punya otak tuh. Lihat gue otak. Gak ada isinya otak lu. Sampah doang isinya. Banyak orang yang mental tempe gembel ini. Dek, bisa nggak sih ketika kau memotivasi orang, optimis bagimu, tapi tidak pesimis bagi orang lain? Yo, Maksudnya people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua Topi Mangkok In in here, here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Mohon maaf Santuy people ya, kalau misalkan memang masih muka bantal. Karena tadi pulang kantor baru nyampe, makan sedikit aku bobo dulu ketiduran. Karena sudah berapa hari ini tidurnya jam 5 mulu ya, kurang tidurnya kita Santuy people. Nanti Jonyo awasin ya kalau misalkan memang rada hayo. Nanti aku cubit pipinya. Yo, kita langsung aja. Ini ada kelanjutan dari drakor sedikit-sedikit yang wadididau meluncur. Cus. Yo, Yes. hari ini tadi siang ada breaking news yang membagongkan. Apa tuh? MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Yes. ya kan, akan melaporkan PPATK, Wow. Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menkeu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan Sri Mulyani soal aliran dana 349 triliun di Mabes Polri. Kok MAKI melaporkan PPATK, Pak Mahfud sama Ibu Sri Mulyani? Kenapa ya? Kenapa? Kita lihat dulu videonya kayak gimana. Cek people. Play. Saya hadir di Bareskrim hari ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia data atau keterangan hasil dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, terus Menko Polhukam Pak Mahfud MD, terus Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati. Itu saya dapat rumusan itu dari mana? Dari rapat Komisi 3 DPR RI tanggal 22 Maret ya, yang baru aja kemarin. Yang 3 orang itu Pak Arteria Dahlan membacakan pasal tentang pidana, pasal 11. Terus Pak Arusani mengatakan Pak Mahfud tidak berwenang mengumumkan. Terus Pak Benny Kaharman ada dugaan serangan politik pada Kementerian Keuangan atau orang Kementerian Keuangan. Nah, dari rumusan itu maka saya pura-pura atau sungguh-sungguh merumuskan apa yang dikatakan teman-teman DPR itu sebagai sebuah tindak pidana dan saya laporkan ke Bareskrim. Nah, rumusannya ya hanya itu sederhana, teman-teman. Ini pasal dugaan tindak pidana, terus kemudian TKP-nya gitu, TKP-nya DKI Jakarta. Terus tempusnya yaitu waktunya adalah awal bulan Maret 2023, bukti-bukti terlampir. Bukti-bukti ya hasil dari teman-teman media menulis, saya clipping, saya cetak, dan saya akan lampirkan. Karena ini kan semua sudah diketahui khalayak bahwa Pak Mahfud awalnya mendeklar ada 300 triliun terkait dengan TPPU. Terus kemudian belakangan jadi 349 triliun. Nah, itu kan yang mendeklar termasuk Pak Ivan Yustiavandana itu kan juga bersama Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud dapat dari Ivan Yustiavandana. Bu Sri Mulyani kenapa juga ikut dilaporkan? Karena beliau menyebut tentang nama inisial SB 9 triliun dan DY sekitar 1 triliun berapa. Nah, itu kan ini ada makna maksimalis dan makna minimalis atau sempit atau diperluas. Kalau diperluas kan berarti seluruh petilan kecil aja dari yang terkait hasil PPATK kan nggak boleh, gitu loh. Tapi kalau berdasarkan letterlek itu berarti kan itu sepanjang tidak menyebut nama lengkap, baik nama orang atau perusahaan, jumlahnya, modusnya, alirannya seperti apa, berarti itu kan dianggap bukan membuka rahasia. Nah, daripada ini perdebatan terus itu antara pemerintah dan DPR, udahlah saya ngalah, lapor ke polisi. Jadi sederhananya begitu. Tapi sebenarnya saya lapor ini nanti ke SPKT bikin LP dan mudah-mudahan ditolak malah. Jadi karena apa? Kalau ditolak berarti kan bukan pidana.
mana ada orang lapor malah berharap ditolak. Ya karena ini logika terbalik saya dalam rangka membela PPATK, Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani dengan harapan apa, pencucian uang ini bisa dibongkar habis. Substansinya di situ gitu loh. Substansinya pencucian uang dugaannya ini dibongkar habis sampai siapa pelakunya diproses hukum dan harus dirampas untuk negara. Substansinya di situ. Jangan terbawa oleh suatu yang sifatnya prosedur dan dugaan politisasi. Dan inilah yang akhirnya tugas saya menjembatani persoalan ini kemudian dengan ikhtiar melaporkan kepada polisi. Itu intinya. Bang, apakah itu juga menjadi dasar Anda melaporkan hal ini ke kepolisian? Apakah itu juga menjadi dasar hukumnya menurut Anda? Iya, dasar hukumnya tetap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 11 bahwa semua orang dilarang memberikan membuka data dan keterangan. Nah, keterangan ini kan bisa apa istilahnya, bisa mulur-mungkert bahasa Jawanya, bisa melebar, bisa menyempit lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya perdebatannya. Tapi sebenarnya nanti mudah-mudahan kalau udah habis dari sini pun saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memanai pasal ini gitu. Sebenarnya bisa diperluas atau bisa dipersempit atau ya hanya letter luck begitu. Tapi ini saya harus lapor dulu ke sini. Memang ikhtiarnya baru langkah berikutnya itu. Jadi ini apakah nanti teman-teman kepolisian, tapi intinya gitu. Supaya ini fair, tetap saya berharap nanti misalnya LP ditolak pun tetap saya melaporkan laporan tertulis kepada Wakabariskrim dengan harapan nanti Bareskrim mengundang teman-teman DPR yang saya sebut. Itu yang utama. Kalau terlapor itu nanti kan peristiwanya ada, buktinya ada, itu baru nanti. Tapi yang utama adalah mengundang dari teman-teman DPR yang saya sebutkan tadi, Pak Arteria Dahlan, Pak Asrul Sani, dan Pak Beni Kabur Harman. Intinya itu yang justru saya minta, nanti saya minta itu diundang dan diklarifikasi ataupun dipanggil. Nah, itu yang saya berharap. Dan itu paling tidak target dan tingkat saya di situ. Nanti kalau Bareskrim kira-kira tidak memanggil beliau-beliau itu ya seperti biasanya, paling saya gugat pra peradilan gitu Bareskrim. Supaya memanggil, apa maksudnya ini sebenarnya? Menarik, Anda tadi berharap laporan ditolak ya oleh polisi, Bareskrim. Ya. Apakah ini juga sebagai statement Anda sebenarnya mendukung Pak Mahfud, PPATK dan juga Bu Sri Mulyani? 1000% mendukung Pak Mahfud, PPATK dan juga Bu Sri Mulyani. Ini kan dalam rangka ikhtiar, ini kan supaya membuka pencucian uang ini bisa dibuka dan proses hukum. Dan harapan tertinggi saya adalah dirampas untuk negara. 349 triliun kan besar. Ya, Bang. Stop dulu, ini kayaknya panjang banget. Tapi gokil, aku nggak awalnya aku mikir kok dilaporin ya kan? Iya, ngapain gitu. Sedangkan dilaporin. kemarin kan katanya masyarakat kan ngedukung loh. Pak Mahfud ngedukung. Iya, dari statement yang awal juga kan Maki kan mau intinya kayak mau membongkar gitu kan. Berarti kan bersama dengan Pak Mahfud nih. Iya, aku ada tadi di sisi yang sama gitu kan. Kok tiba-tiba ngelaporin, makanya itu harus ditonton sampai selesai. Gitu. Jadi dilaporin karena tidak mungkin melaporkan DPR. Kalau begitu libatkan DPR sebagai pelapor gitu. Karena berdasarkan statement dari DPR tentang Pak Mahfud, saya mau ngelaporin Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani dan PPATK biar sekalian diperiksa. DPR akan diperiksa. Kalau misalkan ini ditolak laporan berarti gugur. Statement DPR tidak bisa dibenarkan karena gugur. Dan secara langsung itu menyeret DPR untuk diperiksa gitu. Biar lebih jelasnya ada nih, sebelum kita lanjut lagi meluncur ke TikTok ada penjelasan terkait kenapa ngelaporin. Meluncur. Cus. Nih yo. Dari Bang Gondrong Berkumis atau Gokum gitu kan. Maki bakal polisikan PPATK dan Mahfud MD soal transaksi janggal di Kemenku. Cek people. Play. Ini adalah counter attack yang sangat cakep yang dilakukan oleh Maki alias masyarakat anti korupsi. Mereka melaporkan Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim terkait tuduhan anggota DPR yang berkata bahwa Mahfud MD dan PPATK itu melakukan pelanggaran karena sudah menyampaikan narasi adanya pencucian uang sekitar 300-an triliun di Kemenkeu. Nah, kok malah Maki ini menyerang Mahfud MD dan PPATK? Sebenarnya nggak nyerang. Yang mereka serang itu sebenarnya adalah DPR, anggota DPR secara tidak langsung. Kenapa? Sebab anggota DPR itu berikan tuduhan, dan tuduhan itu yang harus dilaporkan. Makanya Maki tidak bisa melaporkan anggota DPR. Dengan Maki melaporkan Pak Mahfud dan PPATK, maka anggota DPR akan dipanggil dan diminta mempertanggungjawabkan ucapannya. Memang cara licik harus disambut dengan cara licik juga. Ini adalah keren, gokil sih, tapi bener juga. Aku gak habis pikir ketua atau perwakilan dari Maki ini, anjir,
keren banget pola pikirnya. Itu langsung ketangkep aku berpikirnya daripada gini. Berpikirnya tuh kayak udah lu DPR daripada nuduh-nuduh doang laporin. Gak mau laporin, gua yang laporin mewakilin lu biar lu diperiksa juga. Biar rakyat semua tahu tuduhan lu itu bisa diproses atau enggak. Tidak, yes. Jangan cuma nuduh statement-statement doang tapi nggak bergerak gitu kan. Hanya menggiring opini publik gitu kan ya. Cuman koar-koar apa itu bisa dipidana berapa tahun katanya 4 ya? Kalau 4 tahun segala macam. Maki nggak mau ambil pusing. Oke, Maki masuk. Kalau gitu gue laporin berdasarkan statement lu ya. Kita lihat works apa enggak nih. Yes. Kalau enggak berarti semua statement DPR itu batal. Yes. Tidak dibenarkan, tidak. Dan harus ini ya, kalau misalnya memang memang nanti hasilnya ditolak, itu ya berarti emang harus melakukan konferensi pers menyatakan kalau ya pokoknya yang kemarin tuh nggak salah lah pokoknya nggak gitu. Valid statementnya gitu kan, bahwa nggak bisa dibenarkan dari 3 orang anggota DPR Komisi 3 itu, dan sekalian menunjukin kalau ya udah lanjut nih usus 349T nih. Yes. Wadadidu. Yuk bisa yuk 20 juta seorang yuk sebulan yuk bisa yuk. Tadi gitu. sih pas aku denger yang dia bilang ya saya berharap supaya nanti Pak Mahfud dan PPATK ya kalau nggak salah ya bisa membongkar. Wah itu gila. Aku dengan langsung ditolak berarti kan kayak kasih tahu Pak Mahfud itu aman, PPATK aman, lu kayak gitu-gitu ke rakyat aman, lanjut terus gitu kan. Mantap. Ini mantap nih perwakilan Maki, respect gitu kan. Goks. Next aja. Next. Yo. Ya. Lanjut lagi soal drakor. Di sini di sini ada statement atau ada caption. Jokowi perintahkan Mahfud MD jelaskan ke DPR soal transaksi 349 triliun di Kemenku. JK people. Play. Instruksi ini disampaikan Mahfud usai melakukan pembicaraan khusus dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Mahfud menjelaskan Presiden secara langsung memintanya untuk datang ke DPR RI menjelaskan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang menjadi pembicaraan hangat publik. Mahfud siap menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI yang dijadwalkan pada hari Rabu pukul 14 siang. Dijadwalkan pula Mahfud akan datang didampingi para pejabat eselon 1 serta anggota Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan. DPR. Informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya siap datang hari Rabu jam 2. Gokil sih. Gokil Pak Mahfud ya. Anjir, aku ngebayangin datang dengan geng-geng pemberantasan korupsinya gitu kan. Kayak siap ngelawan mafia-mafia. Wow. Gak kebayang besok nih jam 2 nih nyo. Ini intinya Presiden mendukung penuh Pak Mahfud ya. Bukan ibaratnya bukan tuh lu nggak boleh kan, enggak, udah lu datengin noh, jelasin itu biar paham mereka transparansi itu seperti apa, kayak mana gitu, info-info yang kayak mana yang boleh disebar, yang boleh enggak gitu, yang boleh enggak, yang nggak boleh maksudnya gitu. Ya semoga dengan besok nih nggak sabar nih. Semoga dengan adanya kejadian ini berlanjut ke yang lain-lainnya bisa kebuka semua Yuk 20 juta sebulan, bisa kepala. Jadi Indonesia jadi lebih baik, bisa gitu. Nih Nyo, next aja meluncur. Cus. Nyo. Yes. Ada yang ketar-ketir Nyo. Siap. Ada yang ketar-ketir Nyo. Enggan terima tantangan Pak Mahfud MD, tapi kemarin paling ngegas. Ini ketar-ketir apa gimana? Jadi katanya Arteria Dahlan nggak mau terima tantangan Pak Mahfud gitu kan. Untuk yang adu logika, ya untuk yang datang kan sekaligus buat ngadu logika sama ngadu kesejahteraan gitu. Pak Mahfud mau nekenin kayak ya lu bilang nggak boleh, dari mana nggak bolehnya? Yuk kita adu logika kita gitu kan. Ini ada videonya, keterangan dari Agia, cek people. Play. Gokil sih ini.
bisa apa namanya? Arteria Dahlan menyatakan bakal hadir dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam, namun enggan menerima tantangan Mahfud MD. Rapat itu dijadwalkan akan membahas soal polemik dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenku. Pernyataan itu Arteria sampaikan pada Selasa 28 Maret 2023. Arteria mengatakan bahwa tak perlu ada ihwal tantang-menantang. Ia menyatakan bahwa Mahfud MD hanya perlu memberi klarifikasi atas pernyataannya. Klarifikasi buat siapa anjir? Nah ini, insya Allah saya hadir mas, kata itu. Saya tidak mau terima tantangan. Beliau kan saya anggap sudah seperti guru dan orang tua saya, pret gitu kan. Kan nggak perlu tantang-menantang, beliau cukup klarifikasi. Aduh nggak kebaca apa sih nyoh? Klarifikasi saja pernyataan-pernyataan beliau terkait 349 triliun itu. Klarifikasi untuk siapa gitu kan? Rakyat yang nggak ada yang meminta klarifikasinya, rakyat yang oke, ada nih 349 nih. Kan dari awal yang bermasalah dengan statement itu kan Anda dan teman-teman Anda gitu kan. Terus nggak terima. Mamang cupu. Mamang cupu. Begitu ditantang, saya tidak mau terima tantangannya, harus klarifikasi. Mamang cupu. Gimana tuh ini? Kalau klarifikasi buat siapa? Pak Mahfud mewakili rakyat, ngasih tahu ke rakyat. Minta klarifikasi kan berarti tandanya ada kekeliruan. That's why dibutuhkan klarifikasi gitu kan. Yes. Pak Mahfud nggak merasa itu keliru, makanya kan Anda yang merasa keliru. Makanya Pak coba Mahfud jelasin mau menantang gitu. nih. Yuk kita adu logika. Di mana kekeliruannya gitu kan. Nggak berat. Lanjut lagi nyoh. Lanjut. Biar aman ya. Aku aja. Mana nih? Kendati demikian, politisi PDIP ini tak bisa memastikan apakah dirinya akan beradu argumen dengan Mahfud MD. Meski begitu, Arteria memastikan bahwa pihaknya akan bersikap mendukung pengusutan laporan transaksi mencurigakan hingga tuntas. Kemarin katanya berdisiplin dengan tidak mengumbar-ngumbar. Tidak mengumbar aib sesama katanya. Dengan tidak usah nyebar-nyebarin. Sekarang mendukung gitu kan. Parah nih kamu. Mamang cupu. Gimana? Ini tuh udah mau dekat hari H langsung ketar-ketir gitu kan. Dipikir cuman gertak sambal doang gitu ya. Sebelumnya, Mahfud menyatakan akan menghadiri undangan rapat dari DPR yang menantang sejumlah nama anggota DPR yang menyinggung namanya. 3 nama anggota DPR itu adalah Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani. Mamang cupu. Gitu. Kita menyebut Pak Mahfud itu pemberani dan tangguh ya. Enggak pakai babi bu. Jangan omong doang. Digaskeun langsung dijabanin gitu. Tolonglah. Ketar-ketir kali ya. Berkat Pak Mahfud, netizen dan pemerintah-pemerintah yang ikut memberantas. Ingat gak soal Sekda Riau? Ya. Katanya udah dilaporin meluncurnya. Cus. Nih yo, Yes. Sekda Riau resmi dilaporkan ke Mabes Polri akibat flexing. Netizen akan nebak bagaimana klarifikasi Sekda Riau selanjutnya. Kemarin baru digejat-gejat netizen aja klarifikasinya udah wadididau, apalagi udah dilaporkan. Ini ceki-ceki people. Play. Sekda itu mengatakan bahwa acara anaknya itu ada di toko The Skelton. Itu sudah kebohongan publik gitu. Dan ini harusnya disikapi oleh Mabes Polri maupun juga Polda Riau gitu. Harus dipanggil Sekda ini karena nggak ada Ritz Carlton itu toko, yang ada itu adalah hotel bintang 5 yang mewah yang sangat tergolong mahal. Ini kan akibat dari hidup hedonnya anak dan istrinya Sekda Provinsi Riau yang dia ingin mengklarifikasi, tetapi kan klarifikasi dia tuh kita anggap sudah mengandung unsur kebohongan publik. Ya. Dan kita statement itu yang Anda jadikan patokan, jadi dasar pelaporan ini bukan foto-foto atau video unggahan-unggahan flexing istri dan anaknya.
Ya termasuk itu kan ada video flexing juga dari istri sama anaknya yang jelas-jelas itu kan suasananya itu ada di Hotel Ritz-Carlton itu. Dan itu suasananya kan suasana kemewahan, itu bisa aja semua media bisa melihat kan itu. Betul. Dan itu bukan dalam bentuk toko, dari mana toko Ritz-Carlton nggak ada itu. Betul. Bahkan ada komenan dari orang Riaunya nih Nyo. Booster Fish Shop gitu kan. Saya orang Pekanbaru, saya udah keliling sampai Jalan Tikus di Pekanbaru, tidak nemu toko Ritz-Carlton. Mungkin saya yang bodoh. Iya, mungkin kita yang bodoh Nyo. Kita yang nggak tahu gitu kan. Apa kita mau orang tinggal di Jakarta nggak ngerti ada toko namanya Ritz-Carlton. Mungkin di sana kan ya. Karena selain toko Ritz-Carlton, ternyata ada klarifikasi dari Sekda Riau juga yang wadididau meluncur. Ini katanya saya prihatin, istri saya tuh tidur di lantai waktu liburan ke Turki gitu kan. Sekda Riau bela istri soal potret liburan di Turki, tiket promo tidur di lantai. Hedonnya di mana katanya? Hedonnya di liburan anjir. Enggak hedon mah enggak usah liburan aja cek-cek Play. Itu berangkat ke Turki dengan menggunakan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Namun demikian tiket karena murah itu bisa mereka di Dubai itu 9 jam menunggu pesawat dan mencari bukan pakai travel. Mereka cuma sendiri sum-suman 4 juta, itu arti mereka mencari apartemen yang harga 500.000 satu orang di sum-suman selama 1 minggu. Dan mereka tuh makan pun bisa kita lihat, ada videonya udah saya sampaikan tadi, tidur pun di lantai kok rame-rame. Semua ada buktinya, semua ada, direkam semuanya di sana. Jadi di mana dikatakan hedon istri saya, terus saya sekali saya ngomong, di mana hedon istri saya? Cukup sederhana, prihatin, sangat prihatin. Tapi ya sudahlah, saya menama masyarakat, saya minta kepada kita semua, ya mohonlah, tolong dicek kebenarannya. Saya tidak ada masalah, tapi diceklah kebenarannya terhadap informasi-informasi yang beredar itu. Kalau memang salah, ya saya siap mempertanggung. Tapi kalau memang benar, saya apa? Saya siap juga lah, tolong dimaafkan. Tetapi ya kalau semua ini ya saya pun nama suami, sekali lagi saya minta maaf. Dan buat rekan-rekan di Pemprov Riau pun juga saya ya menyampaikan juga lebih hati lagi, khususnya saya sendiri. Mungkin demikian. Tadi ya kalau misalkan saya salah, saya siap ya kalau misalkan belum beres gitu kan. Tapi nih ya, kok banyak yang melenceng gitu. Ini udah mulai kerasukan si Timothy apa kayak gimana? Prihatin sama istri saya. Prihatin kok liburan. Ya enggak? Prihatin kok pakai budget 10 juta buat tiket pulang pergi. Kalau misalkan bener prihatin tuh ya kita prihatin dengan kondisinya jadi tidak bisa liburan gitu. Prihatin kok memaksakan liburan. Ya tolonglah, Bapak ini lagi audisi gitu kan, mau belajar acting biar masuk sinetron Indonesia atau kayak gimana gitu. Prihatin tuh ya nggak bisa makan. Prihatin nggak bisa maksa, sedangkan teman-temannya pada liburan dia nggak bisa liburan gitu. Prihatin kok ya maksain liburan kalau memang ceritanya tadi bener gitu kan, tidur di lantai gitu kan. Sedangkan ada foto yang beredar pesawatnya begitu. Dari mana tiket promo pesawatnya bagus? Itu VIP kelas ini nggak sih, apa sih namanya? Bisnis atau apa nggak ngerti ya, kita mah kan kelasnya ekonomi Nyo. Iya, yang beda ya. Gitu. Yang Nyonya tahu sendiri kaki memang ngebentur, lututnya kepanjangan gitu kan. Udah kayak iya begini gitu. Prihatin, bangkunya begini, prihatin, baik si paling prihatin Nyo. Ini mungkin udah ketularan sama Timothy karena ada lagi video Timothy yang wadididau sampai rame banget TGCGP meluncur. Nih yo, katanya untukmu para pecundang ditujukan kepada netizen gitu kan. Untuk netizen yang hobinya ngeluh nyinyir, dari Timothy ini ada pesan JGCG people. Play. Gue paling benci ya orang di dunia yang cuman kerjanya komen, misal di YouTube nih, di TikTok lo komen nih, oh ini apa sih, ini privilege, ini orang tuanya kaya, ini mah orang tuanya. Lu sadar nggak sih, lu ngetik itu pakai apa? Lu ngetik itu pakai handphone lo. Lu ngetik pakai handphone, lu masih punya kuota, lu punya pulsa untuk komen. Lu bahkan punya waktu, ya lu masih punya mata, masih punya jari lengkap tangan, lu bisa komen orang lain privilege. Itu goblok nggak sih? Baik. Lu nggak lihat orang-orang yang susah setengah mati ya, yang makanannya susah. Lu nggak lihat orang-orang di Syria yang tidak
tiba-tiba atapnya kena bom gitu, dan mereka masih harus cari roti. Lu masih bisa bilang hidup lu privilege dengan main handphone begini? Lu orang paling goblok di dunia. Lu tuker hidup gue sama lu dengan otak gue jamin 1 tahun gue udah kaya. Kenapa lu nggak kaya? Lu miskin aja kayak gitu. Kenapa? Nggak punya otak tuh. Gua otak nggak ada isinya, otak lu sampah doang isinya. Makanya kalau udah tahu otak isi sampah, diisi. Tiap kali cari di internet, kalian cari gimana sih caranya lu mau bekerja? Gimana sih cara ini bekerja? Oh, bisnis tuh kerjanya gimana? Konglomerasi tuh kerjanya gimana? Jangan cuma cari gosip-gosip artis, ya isinya sampah lagi otak lu. Ya udah sini tukeran boleh. Mau aku juga tukeran. Setahun. Duit bapaknya aku beliin tanah buat bikin kontrakan, bikin kos-kosan. Karena kita mah goblok, nggak ngerti bisnis apa ini. Kita taunya bikin empang lele, ya nggak? Cuman bisa komen, cuman bisa ngeriak. Udah sih ngaku aja bapaknya kaya, susah amat. Nggak mau banget gitu. Dia nggak membandingin dengan di luar negeri Suriah. Nggak usah lu komparasi aja di sini. Contohnya nih ya, kalau dibalikin lagi ke Anda ya. Lah lu lihat di sini aja masih banyak yang kelaparan. Lu ngapain motivasi kopi 80.000 gitu kan? Ya wong besok mau makan apa aja nggak tahu gitu kan? Ini tuh lucunya Mang. Dia kemarin yang keluar ketika gue nggak punya duit, gue ke beli kopi 80.000. Lah dia sendiri di sini bilang, katanya lu nggak lihat orang-orang yang nggak bisa makan. Lah lu kemarin ngomong begitu gimana sih? Si Timothy ini bikin gemes. Bocil kemarin sore belaga sok paling pengalaman. Ada yang apa ya Nyok, nge-stitch tipis-tipis, tapi itu roastingnya dalam banget, meluncur. Cus. Nih Nyok, ada dari Mak Wonder Lubis ya. Banyak yang ini dari dialog dari sini ya. Mak ini nge-stitch tipis-tipis, nge-roasting tebel-tebel. Cegi people. Play. Banyak orang yang mental tempe gembel ini. Dek, bisa nggak sih ketika kau memotivasi orang, optimis bagimu, tapi tidak pesimis bagi orang lain? Kita ini marketing harus jago berbicara, tapi tanpa menyakiti hati orang lain. Ini bedanya. Apa yang gua tahu sama apa yang kalian tahu? Kau mau jualan kripto sama saham kan ujung-ujungnya? Kalau misal di kripto, kalian fokus di 3 ya, Bitcoin, di Ethereum, dan juga di Binance Coin, BNB. Kau bayangkan dek, kalau semua orang bermain kripto sama main saham, berarti sama aja kau meminta orang semua jadi pilot, jadi pramugari, nggak ada yang jadi penumpangnya. Kalau semua orang jualan nasi padang, siapa mau jadi pembelinya? Coba bedanya apa? Gue umur 23 tahun. Kalian yang lebih tua yang nonton ini. Gue akan suatu saat capai 1 triliun dalam liquid cash. Mark Zuckerberg tahun 2002, dia bikin Facebook. Launching tahun 2004. Booming tahun 2007. Nombok dia dek, 20 juta US dollar. Kau tahu kenapa? Gara-gara saham. Terus, mau kau ajak kami main saham, main kripto? Nggak usah bacot-bacot lah, kemiskinan struktural. Lu nggak ngerti apa? Umur kau kan masih 25 dek. Yang kau rasakan sekarang itu baru manisnya kehidupan. Lagi beruntung kau sekarang, kayak gini kau sombongnya. Kalau ini di belakang ini, nah ini 5711 nih. 50 tahun orang supaya bisa punya jam tanganmu yang di belakang itu. Nggak makan, nggak minum kalau gajinya UMR. Itu lu perlu 50 tahun buat kerja sebagai orang yang gajinya UMR. Apa merek jam tangan kau itu? Rica Mile. Level lu cuma di situ. Ih, sombong kali kau deh. UKB kali kau. Waktu gua nggak punya uang, gua suka aja datang kalau beli hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 8. Ih, logika dari mana itu? Nah, itu berlaku buat aku tapi deh. Aku dulu kerja di hotel soalnya aku dapat jatah 3.600.000. Mau aku pakai ngopi kek, mau aku pakai makan pagi, makan malam. Aku justru kalau nggak ada uangku deh, memang di hotel aku dulu makan sama minum. Kalau aku di Starbucks nggak ada uangku, bayar 80.000. Jago ngomong, tapi kok nggak bisa menjaga perasaan orang lain. Bagiku, inimu kurang. Kurang ya. Mana nih muka si adeknya nih? Kita stop di muka si adeknya deh. Iya bener ya, aku lupa ya, dia masih 23 tahun. Adek. Adek udah nggak usah pengen terlihat tua gitu, terlihat berpengalaman. Udah deh, nikmatin aja. Adek masih 23 tahun, dianggap anak-anak sama yang udah 40, 30, 50 tahun. Nikmatin aja deh gitu. Kenapa sih Adek kayak krisis pengakuan banget gitu? Kayak pengen banget diakuin. Kenapa ya Adek? Bapaknya nuntut sukses ya. Pusing anjir, pusing. Ini baru kritikan berkelas dari Mak Wonder Lubis gitu. Adek udah 23 tahun. Adek nikmatin main rental PS dulu aja. Oh iya, nggak mungkin main rental ya. Udah punya sendiri. Iya, fasilitasnya disediain gitu. Iya. Papa aku mau PS5. Iya. Papa aku mau PC. Ya. Adek gemes banget sih Adek gitu ya. Bener juga ya. Aku kan nggak ngikutin ya. Tapi tadi masuk banget sih dari mbaknya gitu bilangnya. Ujung-ujungnya mau dagang kripto, dagang saham gitu. Iya. Alah. Jadi maksudnya minum kopi 80.000 itu biar main saham. Aduh,
gitu. Tolonglah ya. Tolonglah ya. Mungkin buat dia nih Dek, buat Adek ketipu kripto gitu, zong di saham gitu sekian puluh juta nggak masalah karena pakai duit papa. Iya, gitu. kalau habis ya minta papa gitu. Tapi buat yang lain kan nggak gini loh. Ketika dia kan sebagai motivator ya, orang-orang yang ingin dia motivasi itu tidak setuju sama dia, ya udah nggak usah lu goblok-goblokin, lu bilang mental tempe, pakai ini ya udah. Ya lu terima realitanya kalau itu nggak masuk gitu loh Dek. Jangan bilang cuman komen pakai kuota segala macam. Ya lu dibilang privilege, lu lihat dulu. Iya ya, gue privilege dari bokap gue ya gitu. Harusnya mikir tanpa bokap gue lu hanya adik-adik binus biasa gitu. Tolonglah ya. Iya, coba papanya ini bukan orang kaya gitu. Apakah bisa ngomong sebegini beraninya sekarang? Apakah motivasi dia tuh atau kata-kata motivasi dia itu bisa menjamin gitu kalau yang ngedengerin dan ngikutin bakal sukses? No. Iya. Kalau memang itu bener, semua subscriber lu yang mengikuti lu itu udah gak akan subscribe lu lagi karena udah pada sibuk dengan bisnisnya. Betul. Gitu. AdSense-nya matiin iklannya di YouTube, nggak perlu nyari duit lewat YouTube gitu. Kan udah ya. kaya. Adek, tolonglah Dek. Sikut nih anjir. Nextnya Nyo. Cus. Nyo, sedikit Nyo. Ada viral amplop logo PDIP dibagikan di masjid saat tarawih. Oh, ini dari CTD Insider nih. Berarti dari timnya Om Ded juga gitu kan. Aman lah ya. Kalau ini kita bareng-bareng gitu. Wah, ini fotonya. Nextnya ada videonya meluncur. Positive thinking aja gitu kan. Memang mau membagi rezeki. Tapi kebetulan kita belum sempet beli amplopnya nih. Iya, gitu kehabisan kan. amplopnya. Kehabisan. Jadi amplop yang ada aja gitu. Daripada nggak sama sekali kan. Kan kita mau berbagi rezeki. Toh yang terima juga rezeki mah nggak boleh ditolak gitu kan. Terima aja rezekinya. Kalau masalah nyoblosnya, ya kan gak ada yang lihat ya gitu kan. Iya aja terima rezekinya, itu rezeki buat kalian. Kalau nyoblosnya mah ya tahu sama tahu aja lah ya. Cukup kalian yang tahu sama Tuhan gitu ya. Paham maksudnya ya? Paham dong. Jangan ditolak. Serangan-serangan fajar yang kayak gitu-gitu jangan ditolak, rezeki. Masalah nyoblosnya mah sampai 3 kali diulang nih mama. Kayaknya kita udah terlalu tuh pinggir udah jurang Yo. Kita harus ke ini aja Yo, intermejo kali ya. Intermejo pakai J kali ya. Yes. Luncur dong. Duitnya terima. Nyoblosnya ya diatur sendiri lah ya. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Iya. Next ada anjing yang ketemu singa. Wadididaw, ngeri sekali ini. Jagi-jagi people. Play. Dicium tangannya. Ternyata anjingnya itu adalah gebetan sang singa Nyo. Lucu banget. Ini singanya singa jantan kan tuh. Aduh, lucu banget. Dicium ya sebelum digigit, dicium dulu kali apa gimana gitu lah ya. Gemoy. Atau enggak gini, wah mangsa nih gitu kan. Pas dicium, bau kakinya gitu. Enggak gitu dong, kan ceritanya mau ngarahinnya ke romantis. Kenapa mau kaki Nyo? Kita kasih nextnya Nyo. Next. Ada yang mengkompilasi kelakuan kucing random JKJK people. Play. Kaget dia. Kucing-kucing kaget aja. Aduh lagu anjir, nanti kita mute-nya. Alah pergi anjir. Ya kasih ya. Astaga Tuhan. Itu apanya tangannya? Oh ketakutan mau dipotong. Apa begitu mukanya? Belum makan. Setelah makan. Gimik anjir.
Itu si kucing gimmick, namanya gimmick. Abi. Yang terakhir loh, kucing tuxedo sebelum makan begini-begini, begitu makan udah kenyang ini, gue nggak perlu belas kasihan. Berak sekebon. Next Nyo. Next. Nyo. Ya. Muka kucing songong. Cek people. Play. Dia senang banget ya. Kayak lagi happy. Bukan. Itu kalau di komen nih, ini ada yang nganggep nih, dia lagi ngomong kecap telur. Kayak kamu kalau disuruh beli belanjaan sambil jalan sambil ngomong kecap telur ikan asin, kecap whiskas. Aduh, apa tadi ya? Kayak gitu nih. Kecap telur ikan asin, whiskas, kecap telur garam, kecap telur. Lucu banget anjir. Main aku culik rasanya. Kalau di jalan aku culik rasanya. Culik ya, jauh culik. Next aja. Next. Yo. Yes. Ini ada 2 kucing membagongkan. Ada apa nih? Ceki people. Play. Oh gitu doang anjir. Saya mau berantem tapi pakai pantat gitu. Tolonglah. Lucu banget ditendang. Minggir gitu deh. Yo, ini Mama mau nunjukin kantor yang kita idam-idamkan meluncur. Cus. Ini dia. Semoga nanti kita punya kantor yang seperti ini ya. Iya. Karena ini ada karyawan kerjanya cuma tidur sama rebahan, Ceki people. Play. Ini lagu kayaknya nih. Ya Allah. Kita harus kayaknya punya kantor kayak gini, Nyo. Itu sih apa nama pegawai-pegawainya sih pasti betah nggak sih? Kalau stres dikit, gitu main Anabul udah kerilis. Berarti nyari pegawainya yang gemoy sama Anabul gitu. Tuh lihat tuh, gemes-gemes gitu. Sampai ada tempat tidurnya tuh di meja tuh. Tapi ada Anabul lagi yang melakukan aksi kriminalitas meluncurnya. Cus. Ninyo, Las terekam CCTV mencuri di minimarket lantaran terdesak ekonomi. Ceki people. Play. Dalam rekaman CCTV ini menunjukkan aksi pelaku pencurian di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ria Kudu, Waidati, Sukarame, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Anak kecil, kucing kecil. Pelaku yang cukup cerdik masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol atap plafon. Dalam rekaman CCTV ini, coba kalau kayak gini Nyo, CCTV-nya, terus kita tahu pelakunya, apa tega kita menangkapnya gitu? Enggak dong. Pasti ya udah beliin gitu. Enggak apa-apa aku yang bayar gitu. Enggak apa-apa. Tolonglah. Dan dari mana dia bisa tahu? Itu kan dibungkus rapat-rapat, dia bisa tahu ini makanan gitu. Dan nggak ambil yang lain gitu, dia tahu itu sosis. Tolonglah Meng, jangan bilang Anda di endorse Meng. Tolonglah. Lucu banget lagi tadi yang kecil kan ngikut. Wah, Mama udah dapet, ikut gitu. Apa kayaknya Meh? Ini jantan kayaknya. Iya, keker begini tuh. Aksi pelaku pencurian di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ria Kudu, Anaknya ketinggalan gitu. Sukarame, Bandar Lampung. Aku mau gitu. Cukupnya intermezzonya Nyo. Udah. Sekarang kita meluncur ke Saiteng. Tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Iya. Opening dulu dong Super Thanks-nya dong. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks. Aduh, menyetrup Super Thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama seperti biasa ada dari Alvia Agatha, Viana Biprilly Queen. Halo nyomongin Santuy people, nitip lapak ya, mau lanjut tidur dulu, hehehe. Oh gitu kan. Oke, thank you. Nextnya disambut sama Ricky Abdurrahman. Yang pertama lagi. Dapur Mang Upe. Mungkinkah negara kita tercinta ini akan bebas korupsi? Sangat berharap banyak itu akan terjadi agar negara ini jadi negara yang maju dan kuat ekonominya. Iya betul, kita kawal. Pokoknya mah kalau ada drakor kita gaskeun gitu, alias drama korupsi. Nextnya Robert Rasmussen. Mang BTW merek kameranya apa Mang? Hasilnya jernih gitu 60 fps pakai webcam atau mirrorless. Nah ini Mamang pakai webcam, mereknya Logitech. Yes. Nggak di endorse, beli sendiri nabung. Logitech Stream Cam namanya ya. Tidak di endorse, nabung sendiri. Tolonglah Logitech, ini udah ada yang nanya Logitech. Pahamlah Anda. Nextnya Tora Zeus, pajak cukai rokok SKT 100 sampai 300 rupiah per batang. Pajak cukai rokok SKM 800 sampai 1.500 rupiah per batang. Wadaw, ternyata cukai rokok sengaja dinaikin itu bukan untuk menurunkan minat perokok ya, supaya bisa lebih gede korupsinya. Si Tora Zeus mah kadang-kadang suka bener. Nextnya Meonyan, Agnes efek, karena Agnes yang caper sama Mario sampai akhirnya berulah dan David masuk rumah sakit.
negara akhirnya berguncang. Lebih tepatnya para koruptor mulai jadi sorotan dan jadi topik untuk dibabat habis. Semoga bisa diusut tuntaslah masalah korupsi ini sampai akar-akarnya. Indonesia sudah butuh orang-orang jujur yang lebih mencintai NKRI ketimbang orang-orang pintar yang lebih mencintai perut buncitnya. Bener banget, setuju anjir. Nextnya Fans Gaming, alas siap panjang, memang yang sikat nih. Numpang lapaknya Mbak Alfia, halo Nyomang, semoga sehat selalu. Buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya full sampai akhir. Jujur ya Nyomang, aku dari dulu sejak Pak Mahfud MD jadi Hakim Ketua MK, aku sangat suka dengan ketegasannya melawan yang salah dan membuktikan ke publik siapa yang salah dan siapa yang benar. Sampai saat ini saya suka dengan kinerja Pak Mahfud MD. Beliau juga pernah bilang dan setuju kalau DPR dibubarkan sejak zaman Presiden Gus Dur. Sekarang beliau berani terang-terangan melawan para koruptor di institusi pemerintahan DPR. Selebihnya bisa dibaca sendiri gitu kan, karena kita biar adil aja. 5-6 baris. Pokoknya buat Pak Mahfud MD, maju terus, pantang mundur. Saya rakyat Indonesia dan semua masyarakat Indonesia, iya begitu pokoknya mendukung Pak Mahfud terus ya Nyo ya. Dan sekarang kita meluncur ke Handi Haryadi. Dimonggoin. Pantas Marlboro 4K coba korupsinya dikendalikan kayak zaman Pak Harto. Mungkin Marlboro 1.500 perak, BBM 800 perak. Zaman sekarang punya Lambo udah ngaku sultan. Zaman Pak Harto pabrik Lamborghini punya anaknya biasa aja gitu. Masuk akal. Nextnya Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfie Agatha sudah memberi lapak untuk berkomentar ya. Sehat selalu buat Mbak Alfie Agatha dan Nyomang. Ayo Pak Mahfud MD, bongkar celah-celah kecil korupsi di area pemerintahan beserta DPR RI. Semangat terus Pak Mahfud MD dan Ibu Sri Mulyani bongkar praktek korupsi di pemerintahan. Mungkin orang itu terinspirasi dari DBM. Kalau bisa cara yang sulit, kenapa harus pakai cara yang mudah ya? Next ya Jenny Deandra. Numpang komen ke Alfia. Nah lo para pejabat kadang pada kalang kabut bingung ngumpetin hartanya. Sehat-sehat terus Nyomang dan Santi People, salam kenal. Yo, salam kenal juga. Nextnya ada dari Vidya Ali. Selamat pagi Alfia, sukses pokoknya gitu kan. Cuma mau ngomong nih ke Nyonyo, ikut gemes waktu Nyonyo uel mamang, sukses selalu buat Nyomang, always in here, yes in here. Vidya Ali tuh ini mau nyiwaro kalau di TikTok. Tadi dia bilang katanya mau cubit pipinya Mang. Iya nanti aku cubit. Jangan gemes-gemes ya, pipiku yang sakit ini dicubit tolonglah. Kalau makin banyak yang kemarin makin di sini. Next ada dari Iwan Widi. Kasihan Pak Mahfud, speak up kebusukan para koruptor pasti akan muncul tuduhan ada kepentingan politik pribadi, membuat kegaduhan politik, perbuatan meresahkan publik. Seperti yang dikatakan Kahaman, mohon netizen dukung dan kawal orang baik seperti Pak Mahfud. Kekuatan netizen di atas DPR. Semoga kebenaran terbuka dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terrealisasi. Prince Mbak Alfia, Nyomang dan Santu People, jaya. Rakyat udah dewasa ini nggak perlu diwakil-wakilin gitu. Jadi nggak perlu ada perwakilan. Next ada Malik. Hai Nyomang, hai Kak Alfia, makasih numpang komen. Mama aku sekali-sekali sama Nyonyo kalau ngomong hal tentang korupsi cespleng gitu. Maju terus Nyonyo. Salah, maju terus Pak Mahfud. Karena Nyonyo mewakili banget. Nggak pakai filter dia mah blas. Mamang yang pusing. Aduh, nyapuinnya gimana, yang lurusinnya gimana ya. Memang Nyonyo ini mantap. Next dari Luffy. Tepuk tangan. Andika Pandu NR. Pak Mahfud turun gunung duel sama Bu Sri Mulyani ibarat Yu-Gi-Oh. Aduh, ini dia nih attack-nya 3.000. Mungkin yang buat satu pilih yang gak ngerti bisa langsung dibalas maksudnya apa gitu kan. Ini BTW kenapa Bu Sri Mulyani Oga bahas masalah korup 349 dong yang bener. Bukan masalah rahasia lagi, bisa jadi gegara udah dibisikin Rafael Alun. Wah ini terlalu opini pribadi dan bisa dibaca sendiri gitu kan. Yang gue tanya, dari yang gue Bu Sri, kan kemana kah duit 349 bukan 394? Apakah bagikan ini dia bisa dibaca sendiri gitu kan. Sekarang kita nextnya Kuskusi sikat hidup BEM UI Yongs Mbak Tri Kadewi. Pagi Kak Alfia, Nyomang, dan Santu People semuanya. Ternyata ujian puasa kali ini bukan hanya nahan lapar dan haus, tapi kita juga diuji untuk nahan emosi melihat tingkah oknum pejabat dan keluarganya yang bikin ngelus dada.
Oh iya Nyomang, dari malam sampai pagi tadi aku mantau Twitter ada yang lagi rame tuh masalah penolakan timnas Israel tanding di Piala Dunia U20 oleh Gubernur Bali dan Jawa Tengah. Boleh nggak dibahas di Radio Santuy? Oh iya, nanti kita coba cek-cek ya. Yes. Nextnya Sinaga Parholong, numpang lapaknya Kalvia Nyomang. Apakah Ibu Menke menutupi kesalahan anggotanya? Semangat bela Pak Mahfud MD katanya. Andi Loret, gue sih percaya sama Bu Sri Mulyani dan di satu sisi Pak Mahfud juga sama sekali nggak salah mempertanyakan aliran dana. Yes. Yang jadi masalah adalah mereka-mereka yang mencoba membungkam Pak Mahfud MD pakai pasal asal-asalan. Mungkin merekanya 3 kali ya, mereka kan ada 3 tuh. Iya. Next ya. Gimna? Setuju sih sama Pak Mahfud. Harusnya laporan yang begini dilaporin ke rakyat dulu, diviralin. Jadi rakyat juga ikut memantau. Soalnya kalau kasus korupsi dilaporkan langsung ke kantor yang bersangkutan, pasti bakal diusut secara tertutup alias diem-diem baik. Gak tahu bakal kelar apa enggak. Kalau rakyat tahu dulu kan rakyat ikut memantau sampai kelar, sampai bening tuh. Mau halu dulu sikat. Seandainya nggak ada korupsi dan pungli, pasti Indo udah maju jauh mengejar negara-negara lain yang udah lebih dulu makmur. Kita itu nggak kurang SDA, cuman kurang SDM yang jujur aja. Iya, orang satu celah korupsi ditutup aja 20 juta sebulan per kepala, tidak terkecuali anak kecil, anak gede segala macam. 20 juta apalagi semuanya ditutup. Duit ada. Untuk mengakses sekolah gampang, fasilitas rumah sakit gampang kalau ada duit ya nggak. Nutrisi makanan kebutuhan terpenuhi, sandang pangan papan. Kita kawal aja lah ya. Next ya. Nah, Mistawati NN, numpang lapaknya Kak Kimna. Terima kasih. Berandal nggak ada korupsi di negeri Konoha ini. Satu kepala biaya hidup dibayarin sama negara. Wow, semoga negara segera terrealisasi dan tidak ada korupsi sampai ke bawah. Misal 20 juta dapatnya sampai ke rakyat 1 juta. Wow. Ayo Pak Mahfud MD jadi capres, kita dukung. Yes. Wow. Dengan tidak bermaksud kampanye gitu kan, cuma melakukan tugas dengan baik dan benar dan jujur. Rakyatnya nggak buta. Yes. Tahu kok mana yang benar mana yang enggak gitu. Nextnya Rizky Lin. Numpang ya Mbak Kimna. Huhuy Nyomang, andaikan tiap warga Indonesia tiap bulan dapat tunjangan 20 juta per kepala, langsung pensiun jadi TKW. Sehat dan bahagia selalu ya Mbak Kimna, Nyomang dan Santuy People yang always in here. Kalau benar terrealisasi, teman-teman kita Santuy People kita yang pada lagi berjuang menjadi pejuang devisa itu kayak ayo pulang keburu sama keluarga gitu kan, nggak perlu jauh-jauh dari keluarga jadi pejuang devisa gitu. Emang para tega nih orang korup nih. Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih lah pakai Kak Kimna. Pak Mahfud semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sien salah milih temen, kasihan ayahnya. Istri dan anak pejabat dak-dik-duk di Ramadan ini. Pengen tiduran di antara anabul yang ngungsi katanya Maya. Sehat selalu semuanya. Last of the last dari Afrikinas. 20 juta per bulan, menyenangkan sekali. Cukai liquid vape nih harga 65.000 jadi 180.000. Mamang cukai liquid rokok kena, liquid vape kena. Pusing, pala Nando pusing gitulah ya. Habis. Monggo di close. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkak. Cabut dulu dan ciao.